Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ningdarsi. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang guru yang sering sekali ditolak oleh muridnya karena dia mempunyai keterbatasan fisik. Ya ampun, gimana sih ceritanya? Yuk simak ya ceritanya baik-baik. Oke. Keterbatasan fisik seringkali menjadi sebuah masalah untuk seseorang. Itu tidak hanya masalah kecil, bahkan masalah besar pun ada di situ. Perlu kita ketahui, terkadang keterbatasan fisik itu menjadi sebuah masalah besar bagi seseorang. Meskipun saat ini beberapa perusahaan bisa menerima seseorang dengan keterbatasan fisik, tapi tidak dengan sebagian besar lainnya. Ya, seseorang yang kadang mempunyai keterbatasan fisik terkadang mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan. Cacian, makian, ejekan itu sudah menjadi santapan makanan mereka setiap harinya. Seperti kisah nyata seorang guru tunanetra di Thailand. Ia seringkali mendapatkan perilaku yang tidak adil saat mengajar di sekolah. Ini diambil dari kisah nyata untuk jadi pelajaran bagi semua masyarakat. Adalah Ais, seorang guru tunanetra asal Thailand. Dan sebagai pelajar, seharusnya kita sepantasnya untuk menghargai dan menghormati guru kita sendiri. Nah, pada saat itu si Ais ini sedang mengajar, dan di situ dia sedang menegur 3 muridnya karena mereka tidak masuk pada jam pelajaran. Namun apa? Jawaban dari muridnya itu amatlah menyakitkan. Nah, mereka mengatakan seperti ini: kami tidak mau diajarin sama guru yang buta. Melihat saja nggak bisa, bagaimana Anda mau mengajari kami? Kata-kata pedas itulah yang meluncur dari mulut para siswanya. Ais yang mendengar perkataan tersebut hanya bisa merasakan sakit, sedih, dan terpukul. Dan Ais ini terdiam dan berpikir keras atas apa yang diucapkan muridnya. Dan tak hanya itu juga, pun sering diledek saat pelajaran di sekolah berlangsung oleh para siswanya. Dan keadaan di kelas pun sangatlah tidak kondusif. Ada yang melempar kertas, ada yang tertawa-tertawa gak jelas. Kemudian saat di absen pun ada juga yang tidak masuk karena sangat keberatan mengikuti pelajaran guru tersebut. Gak akhirnya sekolah menggantikan Ais dengan guru yang lain untuk memecah keributan di dalam kelas. Walaupun dia tunanetra, tapi dia mempunyai nilai kelulusan yang sangat tinggi. Kategori A, wow, luar biasa sekali. Dan cibiran pun mulai datang ketika seorang wali murid bertemu dengan siswanya di sekolah. Wali murid ini merasakan keraguan kepada si Ais guru tunanetra ini. Dan wali murid pun meragukan kemampuan guru tunanetra ini, guys. Dan pada akhirnya pihak sekolah pun mengeluarkan Ais untuk menghilangkan suasana yang tidak kondusif di kelas saat pertemuan itu dengan wali murid. Dan betapa sakitnya Ais ketika hubungan sosial menjadi hambatan saat ini bagi Ais. Dan semakin dia rasakan keterbatasan fisik itu pun menjadi Ais itu terkucilkan. Dan pada akhirnya pihak sekolah menggantikan Ais di bagian registrasi untuk mengurangi protes dari murid dan orang tua murid yang diajarkan oleh guru tunanetra. Dan si Ais ini bilang kayak gini: jika visi dari sekolah adalah mengembangkan kemampuan siswa,
Saya memang tidak bisa melihat, tapi izinkan saya untuk mengajar agar anak-anak dapat melihat masa depan yang cerah. Kata-kata itulah yang keluar dari mulut Ais saat itu dipertemukan dengan sejumlah pengurus sekolah di ruang rapat. Meskipun telah mendapat banyak cibiran dan perlakuan tak mengenakan, namun ia tetap teguh terhadap pendiriannya menjadi seorang guru. Pengalaman tidak menyenangkan terus dialami oleh Ais. Hingga pada akhirnya ketiga siswinya yang terkena badung menantang sang guru untuk tidak menggunakan tongkat karena dia tidak bisa melihat. Dan si Ais ini dia melakukannya. Dan pada akhirnya Ais tersandung dan terjatuh. Dan si Ais ini pun tidak marah, tidak mengatakan apapun. Suasana haru pun ada di lapangan tersebut. Dan para murid yang meremehkan kemampuan Ais kemudian meminta maaf kepada Ais. Dan si Ais ini mengatakan seperti ini, "Kalian terkadang keras kepala, tapi Bapak tidak pernah marah-marah kepada kalian. Bapak mungkin galak kepada kalian, tapi Bapak melakukan itu karena ingin kalian menjadi anak yang baik, ingin memiliki masa depan yang baik. Kalian lakukan untuk diri kalian ya," ucap Ais. Itulah kehidupan Ais sebagai seorang pengajar terasa berputar 180 derajat. Kini, para murid sangat menghormatinya dan patuh terhadap seluruh perintahnya. Ais pun menjadi guru yang disenangi oleh para muridnya. Ais pun mengajarkan cara baru untuk mengingat pelajaran dengan cara memejamkan mata untuk meningkatkan konsentrasi. Namun perjuangan Ais tidak hanya sampai di situ saja. Ia harus dihadapkan dengan tantangan sebagai seorang guru buat nilai para siswinya tuh bagus. Nah, kini Ais baru saja ditetapkan sebagai guru PNS pada Departemen Bahasa Asing setelah menunggu lebih 2 tahun lamanya. Tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya guys. Meskinya manusia harus menghargai orang lain meskipun dengan keterbatasan fisik. Allah selalu adil terhadap manusia. Ketika mempunyai kekurangan, Dia pun mempunyai kelebihan yang disematkan di situ. Nah, itulah ya guys, seorang guru yang berjuang demi muridnya juga, dan juga dia mempertahankan hidupnya juga di situ. Masya Allah, dan tapi dia tuh lebih memprioritaskan muridnya. Dan banyak orang sekarang yang dicaci maki, dijas kayak gimana, itu langsung bunuh diri, langsung depresi, langsung putus asa gitu. Tapi kita juga harus melihat orang di bawah kita. Harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Apapun, Allah itu adil, sangat adil sekali. Dia memberikan kita kelebihan dan Dia pun memberikan kita kekurangan juga. Bukan berarti kita itu harus menyerah, bahwa kita perlu sadari kita itu bukan manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan ketika kalian mencari pasangan, yaitu itu pun ada kekurangannya, ada celahnya. Ya guys, disitulah seorang guru, kita bisa belajar dari situ kekuatan hati seorang guru dengan kesabarannya. Dia dicaci maki, dia dikerjain, diremehkan, gak dipercaya juga sama wali muridnya, sama orang tuanya dari muridnya. Itu rasanya coba kayak gimana sih ya? Jadi kalian itu tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya saja. Oh, dia cantik, oh dia ganteng, oh dia kayak gini, dia punya kekurangan ini, kayaknya dia gak bisa apa-apa deh.
kayak gitu. Jangan kayak gitu, seakan-akan kita hebat. Nggak kayak gitu. Kamu pun punya kelebihan masing-masing. Ya, kita punya kekurangan, tapi kita tetap belajar untuk menutupi sebuah kekurangan itu, ya kan? Nah, di sini luar biasanya dia tidak patah semangat demi muridnya. Dia ibaratkan dibikin jatuh gitu, ya. Dan pihak sekolah itu juga kayak gimana ya, membuat dia tuh keluar dari zona itu terus gitu kan. Karena kondisi yang kita tidak boleh membuli seseorang, apalagi dengan kekerasan ya, kata-kata yang kasar itu amatlah menyakitkan, apalagi ngomongin tentang fisik. Kita nanti juga bakal tua kok, bakal keriput, dan kita ya bentar lagi dikubur gitu loh. Ya itulah rumah kita, rumah terakhir kita. Kemana lagi sih? Emang bakal kekal di dunia ini? Enggak kan? Aku jadi pengen menceritakan pengalaman aku ketika aku di sekolah dulu. Nah, setiap orang punya pengalaman yang mungkin dia sering banget dibully di sekolah. Sering dibully di sekolah kayak aku ini. Aku dulu waktu SD itu sering banget dibully di sekolah, kayak tentang fisik aku. Ya, adalah teman-teman ya kan, kan waktu itu masih kecil ya. Teman-teman belum punya pendidikan, kayak jangan ngejudge orang kayak gitu, harus menghargai gitu. Itu pun kayaknya kurang, mereka masih gak ngertinya main doang, dan ngertinya ya kayak gitu doang, jadi seenaknya sendiri kali ya ngomong gitu. Dan waktu itu aku masih ingat sekali, dia kayak denger nama aku aja dia tuh sebel banget gitu. Ya iya, denger nama aku aja dia sebel banget, mungkin sampai dia ngomong kekurangan aku tuh kayak ngedown gitu, kaget gitu. What? Kenapa dia bilang kayak gitu? Ya aku benar kayak gini, tapi apa harus kayak gitu dengan kasar ngomongnya. Waktu itu sering ditanya orang tua, kamu gimana sih di sekolah? Apakah teman-teman sering ngejekin kamu gitu? Aku bilang enggak gitu, enggak ada gitu. Dan ketika udah gede sadar, oh waktu kecil aku sering diginiin gitu. Dan tapi ketika aku menggali kemampuan aku, apa sih hobi aku, di situ aku punya keberanian yang mungkin kepercayaan diri, oke? Dan aku kayak lebih pede lagi, dan aku nggak ngedengerin apa omongan orang bilang tentang kelemahan aku, tentang keterbatasan aku. Apa sih keterbatasan kakak ngomong apa sih tadi gitu? Mungkin kalian bingung, kenapa sih kakak? Emang ada apa dengan kakak? Kayaknya oke-oke aja deh gitu kan. Iya, jadi aku mempunyai diagnosis di mata. Mata kiri aku ini adalah salah satu mata yang tidak bisa untuk melihat. Aku hanya menggunakan mata yang kanan. Mata yang kiri ini tertutup dengan luka sejak lahir di dunia ini. Jadi aku membaca hanya dengan yang kanan, dan yang kiri ini tidak bisa sama sekali. Hanya melihat bayangan tapi tidak jelas itu. Tidak bisa melihat dari jauh sejelas mungkin, tidak bisa. Melihat huruf saja tidak bisa. Dan di situ waktu kecil aku sering ngedown. Ketika aku melihat di kaca diri aku, kayak aku kapan ya kayak orang lain. Aku sering melihat diri aku tuh kayak membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, teman-teman yang lain. Terus kayak kenapa kok aku kayak gini gitu, kayak tanya-tanya terus kepada diri aku gitu. Karena waktu itu banyak sekali
hinaan dari teman-teman sih ya waktu kecil itu ya. Banyak teman, apalagi teman-teman cowok itu, terutama teman-teman cowok aku sih waktu SD, SMP juga kelas 1. Jadi SD sampai kelas 1 SMP aku merasakan itu banget. Tidak ada yang menghargai, bukan tidak ada, tapi banyak yang tidak menghargai aku di situ. Dan bahkan dia mengejas aku kayak, ada bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Jawanya tuh keras banget gitu. Di situ aku merasa kayak, kenapa sih gitu? Kenapa sih? Tapi tidak hanya sampai di situ. Aku dari SD itu gimana caranya aku tuh dengan rasa sedih aku tuh ini di situ. Tapi aku berpikir gimana caranya kesedihan aku ini tuh terisi dengan sesuatu yang positif. Aku berlatih, aku belajar dengan baik. Waktu SD aku udah kayak menangkan juara juga, SMP, SMA, alhamdulillah, dan aku bersyukur juga. Dan iya, aku yakin banget Allah itu ngasih kita kekurangan ini juga ngasih kelebihannya juga yang luar biasa, masya Allah, bersyukur banget gitu kan. Nah, SMP kelas 2 aku ngerasa teman aku care semua sama aku, baik banget, baik. Kelas SMP itu, SMP mulai kelas 2 lah, itu baik banget sama aku. SMP kelas 2, kelas 3, SMA 1, 2, 3, oke. Aku ngerasa, oh, aku tahu siapa diri aku di situ. Aku tahu, oh ini kemampuan aku lebih tahu. Aku menemukan diri aku yang sesungguhnya. Dan aku tidak ngerasa aku minder. Itu udah nggak ada lagi di situ. Udah hilang gitu. Aku percaya diri banget. I can do it. Aku bisa lakuin itu semua. Dan ketika ada tantangan, aku kayak, oke, gue bisa. Gue pasti bisa. Itulah yang gue pikirin pertama kali sebelum melakukan hal itu. Walaupun kayak, masa sih lo bisa? Hah, gak bakal bisa lo. Tapi gue selalu berpikir, gue bisa. Apapun gue bisa, sekuat tenaga gue bisa. Dan sampai sekarang aku udah ngerasa aku bersyukur dengan apa yang Allah berikan gitu. Dengan ini aku kayak, inilah aku gitu. Nah, dan sekarang aku udah biasa, udah bersyukur dengan Allah berikan. Aku udah gak ada beban lagi, gak kayak dulu tuh waktu kecil. Beneran itu, beneran sumpah bikin aku tuh terngiang-ngiang gitu. Dan teman-teman aku jahil banget gitu, ya Allah, teman-teman cowok aku jahil banget. Tapi aku udah pernah mengalami itu semua, dan sekarang inilah diri aku. Aku udah pede, bahkan aku bisa main di depan kamera. Tertawa, ya kan udah nggak kayak dulu. Dan please banget buat kalian semua, jangan menghina seseorang karena dia mempunyai keterbatasan fisik. Jangan. Nanti ada karma loh, nggak boleh gitu lah ya. Udah gitu, oh ya kak, kenapa sih dengan mata kakak, apa sih nama penyakitnya? Ada yang bilang mata aku ini adalah keratitis. Kalian bisa melihat, aku dekatin ya. Oh maaf. Nanti dulu ya guys, aku benerin cahaya aku dulu. Nah, di mata kiri aku ini adalah mata yang tidak bisa untuk melihat. Maaf. Di mata kiri aku ini adalah mata yang tidak bisa untuk melihat. Kalian bisa lihat. Nah, ini penyakitnya tuh namanya keratitis guys. Dan solusinya ini harus dicangkok. Wah, kok bisa segitunya gitu? Bukannya itu katarak gitu? Bukannya itu katarak? Bukan. Ini bukan katarak. Ini luka berwarna putih. Biasanya katarak itu lebih kayak ke kuning-kuningan gitu. Nah, lihat
putihnya kayak putih ini kan. Ini adalah kayak luka gitu, jadi diobatin kayak apapun tuh nggak bisa, kayak obat-obat apa gitu tetes mata tuh nggak bisa, tablet apa itu nggak bisa, obat-obat kayak gitu hanya bisa diganti korneanya, dicangkok matanya. Nih, bisa lihat? Berarti nggak jelas kak? Nggak jelas, nggak bisa buat membaca. Nah itu, jadi kalau kayak gitu banyak itu ya, apa ya, hambatan ya untuk kayak bekerja, masuk ke perusahaan mana gitu. Yes, betul sekali. Tapi bukan berarti aku putus asa dengan apapun gitu. Bukan berarti aku putus asa untuk meraih masa depan aku. Banyak banget cara kok, tapi kan kita harus cari cara itu, gimana caranya gitu kan. Mungkin aku basisnya bukan di situ ya, tapi bukan berarti aku putus, bukan berarti aku menyerah untuk tidak mengobati mata aku. Aku masih berusaha. Doakan ya guys, semoga aku bisa berobat gitu, aku bisa ya normal lagi matanya. Doanya sih seperti itu. Dan sekarang aku masih menikmati masa-masa sekarang ini kayak gini, masih masa-masa berusaha. Terus ada yang tanya, kak kok kenapa sih nggak dioperasi dari kecil, kan itu lebih baik, lebih bagus nggak nyampe sekarang ini, bahkan kakak nggak bisa cari pekerjaan gitu. Oke, tidak semudah itu, karena waktu kecil itu uang itu sangat pas-pasan untuk biaya melahirkan mama aku. Dan sampai sekarang ini keluarga belum sanggup untuk mengobati mata aku. Tapi aku masih berusaha, tidak ada yang menyerah. Dan emang kita berkarir harus kerja di perusahaan, harus jadi pekerja gitu kan, enggak, bisa berbisnis, bisa dimanapun, karena rezeki terbuka oleh orang-orang yang berusaha dan berdoa, ya kan? Semangat buat kalian, dan pasti kalian bisa. Peluang apapun kalian bisa. Di dunia ini mana sih yang nggak bisa, ya kan? Apalagi kalian masih muda, punya kesempatan yang banyak. You can do it, you have kesempatan dimanapun itu berada. Aku ini semangat, kenapa kalian enggak, ya kan? Dan semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.